Namaku Ria. Aku bekerja sebagai guru honorer. Kebetulan, karena belum mendapatkan tempat kos, aku tinggal di asrama sekolah yang disarankan oleh seniorku. Di sana ada beberapa kamar yang bisa dipakai. Di sana juga tinggal penjaga sekolah, Bu Ira, tukang bersih-bersih sekolah. Setelah aku berkemas, aku pun membuat diriku senyaman mungkin sambil mempersiapkan rencana pembelajaran. Aku pun begadang untuk mengerjakan rancangan itu. Aku sudah mulai mengantuk, tapi tanggung, sedikit lagi selesai. Asrama ini katanya sudah lama tidak ditinggali, dan baru kali ini ada yang mengisi. Padahal menurutku lumayan juga tempatnya. Aku menempati salah satu kamar yang luas dengan kamar mandi di dalam. Hanya saja, memang kalau malam sepi sekali. Ya, namanya juga di dalam lingkungan sekolah. Aku lanjut mengerjakan tugasku itu sampai aku mendengar ada suara seseorang yang berjalan mendekati kamarku itu. Lalu terdengar suara seorang perempuan batuk. Mungkin itu Bu Ira kali ya, penjaga sekolah di sini. Aku pun menghiraukannya sampai pintu kamarku diketuk. Siapa? Teriakku. Tidak ada jawaban apa-apa. Aku pun beranjak menuju pintu dan membukanya. Dan tidak ada siapa-siapa. Siapa sih? Lalu aku tutup lagi pintunya. Baru saja aku tutup pintu, tiba-tiba terdengar lagi suara langkah kaki tepat dari arah depan pintu. Dan terdengar menjauh dari kamarku itu. Bulu kuduku pun mulai berdiri. Malam itu yang seharusnya terasa dingin, kini kurasa sangat panas sekali. Aku pun langsung kembali masuk ke dalam kamar. Dan waktu pun berlalu. Pada pagi harinya, aku bertemu dengan Bu Ira, penjaga sekolahku itu. Aku coba untuk menanyakan tentang kejadian semalam. Apakah Bu Ira mampir ke kamarku atau tidak? Ketika aku tanyakan, Bu Ira hanya menjawab dengan pendek saja. Dia berkata, "Oh, dia datang lagi." Hah? Maksudnya apa ya? Aku tidak banyak bertanya, karena saat itu aku harus masuk ke dalam kelas. Dan tak lama dari itu, bel sekolah pun berbunyi. Singkat cerita, hingga malam-malam berikutnya setiap jam 10 lebih, aku
aku kembali mendengar suara orang berjalan. Dan ku dengar suara batuk seorang perempuan dan lagi-lagi ketika aku lihat tidak ada siapa-siapa. Sampai pada saat itu ketika aku dengar suara itu lagi, aku langsung membuka pintu kamarku. Dan aku memberanikan diriku untuk berkata, "Siapa ya? Kok berisik terus sih tiap malam?" Kataku sedikit berteriak. Namun, ketika aku buka pintu lagi, lagi-lagi hanya keheningan malam saja yang menjawabku. Karena kesal, aku pun langsung membanting pintu kamarku. Paginya, aku mulai kesal dengan gangguan itu setiap malam. Kutanyakan lagi pada Bu Ira. Setengah mendesak, aku terus bertanya siapa perempuan yang sering berisik malam-malam itu. Hingga akhirnya Bu Ira pun menjawab. Dengan enteng dijawabnya pertanyaanku. Yang dimaksud Bu Ira itu adalah sosok kuntilanak. Refleks, aku kaget mendengar nama kuntilanak. Dan malam berikutnya, sekitar jam 1 malam, aku terbangun dari tidurku. Karena aku mendengar suara yang sangat berisik. Duh, siapa sih nih ah? Ketika bangun, suasana terasa panas sekali saat itu. Aku pun keluar kamarku dan mencari sumber suara itu. Sepertinya suara itu tidak jauh dari kamarku. Sehingga aku menuju arah suara tersebut. Dan tepat di pojok ruangan lorong kamarku, aku melihat seorang perempuan sedang berdiri. "Bu Ira, ngapain Bu malam-malam di sini?" Aku masih penasaran siapa itu. Aku mendekatinya. Dan setelah lebih jelas aku ada di dekatnya, astaga! Aku langsung terkejut. Ternyata itu bukan Bu Ira, melainkan sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Itu adalah sosok kuntilanak. Dan terlihat jelas sosok itu menatap ke arahku. Sesosok perempuan dengan rambut panjang yang memakai baju putih lusuh. Dan punggungnya seperti patah. Jadi badannya agak meliuk dan sangat menyeramkan. Spontan aku berteriak dan lari terbirit-birit masuk kamar. Aku melihat jelas sekali sosok itu. Sangat jelas sekali. Ini mungkin jawaban tentang hantu-hantu yang tiap malam menggangguku di asrama ini. Esok paginya, aku langsung mencari Bu Ira untuk bercerita lagi. Aku lalu bertanya pada Bu Ira. Barulah ditemukan jawaban jelas. Katanya,
Gedung sekolah yang dihuni ini sebelumnya bekas tanah pemakaman. Bu Ira sendiri sudah terbiasa tinggal di tempat itu, sehingga tidak begitu menggubris kalaupun ada kejadian aneh. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Ira itu, badanku langsung lemas dan keringat dingin pun bercucuran. Aku tidak mampu berbuat apa-apa karena kenyataannya lahan kuburan telah berganti menjadi gedung sekolah yang megah. Menurut penuturannya, hantu-hantu itu sampai sekarang masih bergentayangan. Dan yang sering kali menggangguku tiap malam adalah hantu perempuan yang disebut sebagai penguasa tempat ini. Setiap pagi, aku berangkat subuh dan pulang sekitar jam 5 sore. Dan menjelang maghrib aku sampai di rumah. Aku tidak bisa menyebutkan lokasi rumahku di mana. Yang jelas, jika aku harus pulang, aku akan melewati daerah kuburan yang di tengahnya terdapat pohon yang besar sekali. Dan beberapa hari ini, ketika aku lewat area kuburan itu, aku selalu memandang pohon besar di tengahnya. Seperti menarik sekali perhatianku. Aku memang sudah lumayan lama tinggal di sana. Jadi sebenarnya, aku sudah terbiasa. Namun, untuk pohon itu, baru akhir-akhir ini kuperhatikan. Namaku Mira. Sampailah pada hari itu. Waktu itu, aku berangkat sekolah jam 4:30 pagi. Karena memang sedang ada agenda anak OSIS. Di sekolahku sedang diadakan pekan olahraga. Singkat cerita, bel sekolah pun berbunyi. Dan sudah waktunya murid-murid pulang. Namun, karena acara porak belum selesai semua, jadi aku pun lihat masih ada beberapa murid yang diam di sekolah. Karena tugasku sudah selesai, aku pun bebas saat itu. Aku mulai pergi ke kelasku untuk mengambil uang di tasku. Setelah itu, aku mulai berjalan ke kantin untuk membeli minum. Ketika sampai kantin, ternyata kantinnya sudah tutup. Kulihat tak seperti biasanya kantin terlihat sepi. Bahkan tak ada orang. Dan entah kenapa, secara spontan aku berpikir untuk naik ke tangga depan kantin. Aku pun mulai menaikinya. Setelah naik,
Seketika aku berhenti di depan salah satu kelas. Di situ sepi, hanya ada aku saja. Bulu kuduku mulai merinding entah kenapa. Aku kembali lagi dan menuruni tangga. Setelah berjalan dengan sedikit melamun, aku melewati beberapa kelas lagi dan mendengar suara gaduh di dalamnya. Seperti ada sapu yang diketuk-ketuk ke meja. Aku lihat dari luar, tapi tak ada orang di dalam. Tapi suara itu masih terdengar sangat kencang di kelas itu. Aku mulai masuk perlahan ke kelas, dan seketika suara itu pun hilang. Dan tiba-tiba, astaga, terdengar suara benda jatuh dari dalam kelas itu. Aku pun refleks langsung berlari dan meninggalkan kelas itu. Singkat cerita, aku pun pulang. Di jalan menuju rumahku ini, ada tempat pemakaman umum yang sempat di awal kuceritakan. Sesampainya di rumah, rumahku nampak sepi. Kubuka pintu rumah karena memang aku selalu membawa kunci sendiri. "Assalamualaikum," kataku. Namun, tidak ada jawaban dari orang rumah. Ya, mungkin orang tuaku belum pulang. Aku ke kamar, lalu aku mulai mandi. Kira-kira itu jam 5:30 sore. Pada saat aku mandi, terdengar suara. Ada yang membuka pintu. Mungkin itu ibuku yang datang. Dia memanggilku. "Dek, adek." "Iya Bu, bentar lagi di kamar mandi." Suara sepatunya yang terpantul ke ubin terdengar jelas olehku. Tapi anehnya, ibuku tidak mengucapkan salam. Aku selesai mandi dan keluar. Dan aku pun mencari ibuku di sekitar rumah. Bu. Aku masuk ke kamar dan ketika aku sedang mengganti baju, ku dengar seperti ada suara memukul-mukul tembok. Aku pun mulai aneh, karena rumah sebelahku ini temboknya tidak menyatu dengan tembok rumahku. Dan lagi pula, jika ada yang memukul tembok di sebelah, siapa? Karena untuk orang, bahkan anak kecil pun tidak akan muat memasuki selah tembok ini. Setelah itu, aku pun menghiraukannya. Aku sholat maghrib, dan setelah selesai, aku tiduran sambil memainkan handphoneku. Waktu pun berlalu. Rasa kantuk pun mulai kurasakan. Ku coba untuk menyimpan handphoneku dan memutuskan untuk tidur. Namun, tak berselang lama, tiba-tiba samar terdengar suara tangisan tepat di sebelah tembokku ini. Aku mulai heran. Karena takut dan merinding, aku keluar dari kamar dan yang anehnya, pada saat aku keluar, di depan terdengar suara motor. Dan ketika aku periksa, ternyata itu ibuku yang baru datang. Aku terdiam sejenak.
dan aku lari keluar karena aku takut. Aku mulai membuka gerbangnya dan langsung bertanya. Benar saja, ibuku bilang kalau dia baru datang. Sejenak badanku merinding dan aku berkata dalam hati, jadi yang tadi maghrib datang itu siapa? Aku mulai menghiraukannya dan mulai berpikir positif. Mungkin aku hanya salah dengar atau apa. Waktu pun berlalu. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Entah kenapa aku jadi tidak bisa tidur malam itu. Ibuku pun menyuruh untuk membeli lampu di warung. Karena lampu kamar mandi ternyata konslet. Aku pun mulai berangkat menaiki motor menuju warung yang ada di depan. Dengan terpaksa, aku lewat jalan kuburan. Untungnya saat itu masih ramai dan banyak juga sepeda motor yang lewat. Singkat cerita, setelah selesai dari warung, aku pun lekas pulang dan harus melewati kuburan lagi. Tapi entah kenapa saat itu aku merasa tidak enak hati. Seperti ada firasat buruk. Kuburan besar itu termasuk angker. Ditambah pohon yang sangat besar di tengah-tengah kuburannya. Sebelum aku memasuki area kuburan itu, aku terdiam dahulu. Aku terdiam sejenak. Menunggu orang lewat agar bisa berbarengan melewatinya. Setelah 10 menit aku menunggu, tidak ada siapa-siapa. Sepi. Aku pun memberanikan diri untuk melewati kuburan tersebut. Pada saat lewat, aku mulai membaca doa-doa karena aku merinding dan takut. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba entah kenapa aku ingin melihat ke pohon itu. Aku pun mulai melihat ke atas pohon tersebut. Dan astaga, apa itu? Sekelebat pandanganku terganggu dengan sesuatu yang berwarna putih dan bergerak melesat di sela-sela pohon itu. Dan aku melihat sosok wanita dengan rambut terikat di atas pohon dan kakinya bergelantungan. Aku pun sontak menancap gas motorku secepat mungkin. Tapi rasanya serasa semakin lambat, entah kenapa. Sampai samar terdengar suara wanita yang menjerit sangat kencang dari arah kuburan itu. Aku tak berani melihat ke arah belakang. Keringatku mulai bercucuran dan sangat panik sekali karena takut. Tak sengaja, aku melihat kaca spion motorku dan astaga, sesosok kuntilanak itu kulihat sedang berdiri di atas pagar salah satu kuburan. Wajahnya tak jelas, namun sangat menyeramkan. Aku pun langsung membuang muka dan bergegas segera pulang. Sampai akhirnya aku pun berhasil melewati area kuburan tua itu. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semuanya pada ibuku. Ibuku pun mulai menenangkanku dan memberikan minum. Hingga saat ini, aku
Aku tak berani melewati kuburan itu lagi. Kata ibuku, memang di kuburan itu angker. Dan jika melewati kuburan itu, jangan terus memandang pohon besar yang ada di tengah, karena penunggunya suka marah dan mengganggu. Dan mungkin sosok itu sudah mengikutiku sejak aku memperhatikan pohon itu beberapa hari sebelumnya. Dan mungkin saja yang menjahiliku di sekolah itu adalah ulah sosok yang sama. Namaku Adi. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku bekerja di sebuah klinik perawatan di Cimahi. Saat itu aku ditawari oleh temanku untuk bekerja di klinik perawatan itu, karena klinik perawatan itu baru saja buka cabang di Cimahi. Lokasinya berada di tengah kota, di daerah ruko, dan ruko klinik perawatanku itu terdiri dari 3 lantai, di mana karena masih baru, yang aktif hanya di lantai bawah saja. Lantai 2 dipakai sebagai tempat penyimpanan dan kadang juga dipakai tempat untuk istirahat. Sedangkan di lantai 3 memang masih kosong. Aku bekerja di front office, menyambut tamu sekaligus sebagai kasir juga. Jam kerjaku tergantian dengan temanku yang bernama Dinda. Sampailah pada hari itu, aku kebagian shift malam, di mana dimulai dari jam 3 sampai jam 10 malam. Saat itu, ketika klinik sudah tutup, aku tidak langsung pulang, karena harus merecap data-data terlebih dahulu. Sudah biasa sih, aku jadi orang terakhir yang berada di klinik tersebut. Dan biasanya sekalian mengunci pintu-pintu dan gerbang depan. Malam itu kulihat hampir jam 11 malam ketika aku masih merecap data. Suasana klinik jelas sangat sepi. Sudah tidak ada orang lain. Aku masih bergelut dengan angka dan data di depan komputer di meja resepsionis. Sebagai pegawai baru, tentunya aku tidak mau ada kesalahan. Aku mengeceknya berulang kali sampai kurang lebih jam setengah 12 laporanku selesai dan aku pun bersiap pulang. Karena aku orang terakhir yang berada di klinik, aku pun mengunci semua pintu, mematikan lampu-lampu, dan menutup gerbang depan. Lalu aku pulang. Singkat cerita, sampailah aku di rumah. Ketika sampai di rumah, aku baru sadar
handphoneku tidak ada. Memang aturan di klinik tersebut ketika bekerja kita tidak boleh bermain HP. Dan biasanya handphonenya disimpan di laci yang memang dijadikan tempat untuk mengumpulkan handphone. Dan lacinya berada di meja resepsionis atau di front office. Tapi aku coba mengingat-ingat lagi. Biasanya sih aku tidak pernah lupa dan ketinggalan. Apa jangan-jangan sudah diambil lalu jatuh di jalan ya? Untuk memastikan, aku pun meminjam handphone adikku untuk menelepon handphoneku. Ketika aku telepon, terdengar nada sambung. Wah, berarti handphoneku sepertinya memang ketinggalan di klinik. Karena kalau terjatuh di jalan dan sudah diambil orang, pasti handphonenya mati. Saat aku akan mematikan handphone, dari nada sambung tiba-tiba berubah menjadi terhubung. Ada yang mengangkat telepon di handphoneku yang tertinggal itu. Loh, kontan. Aku coba memastikannya. Halo? Halo? Terdengar ada yang menjawab. Menjawab halo, dan itu suara perempuan. Ini siapa? Halo? Kembali terdengar suara halo, dan itu suara perempuan. Lalu handphone pun terputus panggilannya. Dan ketika ditelepon ulang, nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. berada di luar jangkauan. Your calling is out of Loh. coverage area. Please try again. Kok ada yang ngangkat ya? Siapa? Malam itu rasa penasaranku tidak terjawab. Berkali-kali ku coba telepon lagi, handphoneku yang tertinggal atau hilang entah di mana itu sudah tidak tersambung. Fix berarti hilang di jalan dan ada yang ngambil. Udahlah, ikhlasin aja. Begitu pikirku. Keesokan harinya, aku sampai di klinik. Begitu sampai, Teh Dinda berkata padaku, katanya handphoneku ketinggalan ya. Hah? Karena ada di laci. Buru-buru aku
aku melihat handphoneku yang memang benar. Ternyata ada di laci. Di sana bulu kuduku tiba-tiba berdiri merinding. Hah? Ini dari tadi ada di laci. Kata Teh Dinda iya. Pas pagi-pagi dia datang, ketika mengecek semuanya, handphoneku sudah berada di sana. Loh, kok? Aku pun mengecek panggilan masuk. Dan iya, ada panggilan masuk yang memang dijawab, diangkat selama beberapa detik. Dan itu telepon dariku semalam. Aku meyakinkan pada Teh Dinda. Teh, jangan bercanda Teh. Semalam handphone saya ada di Teteh ya. Terus Teteh angkat telepon saya ya. Teh Dinda bilang tidak. Dari semalam handphonenya tertinggal di sini. Berarti yang angkat siapa ya? Waktu pun berlalu. Aku coba bekerja seperti biasa. Dan kondisi klinik hari itu cukup sepi. Di lantai 1, di bagian belakang, ada tempat yang sering dipakai pegawai untuk beristirahat. Ketika itu, aku melihat atasanku, sebut saja Ibu Ayu. Dia lewat di depanku dan naik ke lantai 2. Dia mengangguk tersenyum dan naik ke lantai 2. Si ibu ngapain naik ke lantai 2? Karena kondisi klinik sepi, aku pun minta izin pada Ibu Ayu untuk istirahat sejenak di ruang belakang. Aku sedikit berteriak agar terdengar sampai ke lantai 2. Bu, saya izin istirahat ya di ruang belakang. Terdengar jawaban dari lantai 2. Iya, begitu katanya. Aku pun berjalan menuju ke ruang belakang. Dan ketika lewat lorong menuju ke ruang belakang, aku lewat ruang atasanku itu. Pintu ruang atasanku itu terbuka sedikit. Dan dari sela-sela pintu, aku melihat, loh, kok ada Bu Ayu di dalam. Refleks, aku membuka pintunya lebih lebar dan kulihat Bu Ayu sedang berada di depan komputer. Bu Ayu. Bu Ayu pun melihat ke arahku dengan wajah yang terlihat kaget juga. Loh, Bu Ayu dari tadi di sini. Lalu Bu Ayu bertanya padaku. Tadi dia lihat aku berlari, menangis, menuju ruang belakang. Loh, enggak Bu. Saya baru jalan ke ruang belakang. Justru saya lihat Ibu tadi naik ke lantai 2.
Lagi-lagi bulu kuduku berdiri merinding. Yang tadi dilihat siapa? Dan Bu Ayu melihat siapa yang menangis ke ruang belakang. Aku pamit pada Bu Ayu, berjalan menuju ruang belakang. Di ruang belakang, kulihat pintu pun tidak tertutup rapat. Ada celah sedikit. Ketika ku buka pintu, kulihat ada yang sedang duduk jongkok di dalam ruangan itu. Dan itu Mang Agus, OB yang biasanya bersih-bersih. Aduh, Mang Agus bikin kaget aja. Lagi ngapain, Mang? Duduk jongkok kayak gitu. Mang Agus tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya melihat ke arahku. Matanya terlihat melotot. Mang Agus kenapa? Mungkin yang dilihat Bu Ayu itu Mang Agus. Sepertinya dia lagi stres kali ya. Aku pun meninggalkan Mang Agus dan tidak jadi masuk ke ruang belakang. Begitu berjalan ke lorong luar, astaga, loh, kulihat Mang Agus ada di luar. Iya, dia sedang menyapu di area parkiran. Kontan aku langsung keluar. Mang Agus, dan dia menjawab dan menyapaku. Mang Agus dari tadi di sini. Ia mengangguk lalu bertanya padaku kenapa. Astaga. Yang tadi kulihat di ruang belakang, siapa? Masa kejadian ini terjadi bertubi-tubi? Tidak habis pikir dengan apa yang terjadi, dan kulihat aku kembali ke mejaku di front office. Aku duduk termenung. Kepalaku pusing dan badanku terasa lemas. Sampai aku mendengar sesuatu di lantai 2. Seperti ada suara benda jatuh. Kontan aku mengeceknya. Aku jalan menaiki tangga menuju ke lantai 2. Dan ketika itu di lantai 2 tidak ada siapa-siapa, kosong. Aneh. Aku pun berbalik kembali turun ke lantai 1. Ketika berbalik, tersengaja aku melihat pantulan diriku dari kaca jendela. Dan ketika itu, kulihat pantulan diriku yang berada di kaca jendela itu berbeda. Ketika kulihat di pantulan kaca jendela, terlihat ada sesuatu yang berdiri di belakangku.
satu sosok perempuan dengan rambut yang acak-acakan, agak tinggi, dan rambutnya sangat panjang. Dia berada tepat di belakangku, sehingga wajah dan badannya tertutup oleh badanku yang kulihat di pantulan cermin itu. Namun rambutnya sangat terlihat jelas. Badanku seketika itu tak bisa bergerak. Dan tiba-tiba terdengar suara tertawa kecil di telingaku, seperti menertawaiku dari dekat. Bulu kuduku berdiri merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan kini terlihat dari pantulan kaca jendela itu, wajahnya yang mulai muncul dari belakang kepalaku. Wajah seorang perempuan, namun terlihat sangat pucat, dengan mata yang besar, putih, menengok dari samping kiriku, melihat ke arahku. Aku berteriak sejadi-jadinya dan aku langsung berlari turun ke lantai bawah. Teriakanku membuat seisi klinik itu menjadi gaduh. Beberapa orang langsung bertanya padaku kenapa. Dengan terbata-bata, aku hanya bilang, aku melihat kuntilanak. Jantungku masih berdegup kencang, aku masih mengatur nafasku. Teman-temanku yang lain mencoba menenangkanku. Sampai akhirnya kejadian-kejadian yang kualami itu kuceritakan. Dan ternyata beberapa temanku pun juga mengalaminya. Sering melihat orang yang dikira temanku tapi ternyata bukan. Sosok di sini sering menyerupai orang-orang yang ada di kantor atau di klinik ini. Entah ada apa yang terjadi di klinik ini. Namun setelah banyak kejadian-kejadian, kami pun meminta Bu Ayu, atasanku itu, untuk mengadakan pengajian. Syukuran yang memang mungkin belum dilakukan sejak awal klinik ini dibuka. Katanya sebelum disewa oleh klinik ini, ruko atau gedung itu sudah kosong kurang lebih 5-6 tahun. Sampai akhirnya klinik kami yang mengisinya. Mungkin selama kekosongan itu ada sosok yang merasa menguasai tempat itu dan merasa dia adalah pemiliknya.